Ada satu jenis kesunyian yang tidak menyenangkan. Bukan karena tidak ada suara, tapi karena ada sesuatu yang salah. Malam itu, rumah itu terlihat seperti biasa. Lampu redup, pintu tertutup. Orang-orang terlelap dalam tidur. Tidak ada teriakan, tidak ada perlawanan. Hanya diam. Namun di dalam diam itu, sebuah keputusan telah diambil. Keputusan yang akan mengakhiri 3 kehidupan dalam satu malam. Dan yang paling mengganggu, pelakunya tidur di rumah yang sama. Warakas, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Tempat di mana kehidupan berjalan sederhana. Tetangga saling mengenal. Hari-hari terasa biasa. Di antara deretan rumah yang berdempetan, ada satu rumah yang tidak pernah terlihat berbeda. Di sanalah mereka tinggal, seorang ibu, anak-anaknya, sebuah keluarga. Dari luar, tidak ada yang aneh. Tidak ada konflik besar yang terlihat. Tidak ada pertengkaran yang mencolok. Tapi seperti banyak keluarga lain, apa yang terlihat tidak selalu mencerminkan apa yang dirasakan. Karena luka tidak selalu bersuara. Di dalam rumah itu, ada sesuatu yang perlahan tumbuh, bukan kebencian yang tiba-tiba, tapi akumulasi. Kata-kata yang diulang, teguran yang terus terjadi, rasa tidak diterima, rasa tertekan. Hal-hal kecil yang mungkin dianggap biasa, namun bagi seseorang, itu bisa menjadi sesuatu yang sangat dalam. Pelaku, seorang pemuda berusia 22 tahun. Seorang anak yang setiap hari mendengar hal yang sama. Dimarahi, ditegur, diingatkan, dan mungkin tidak pernah benar-benar didengar. Emosi itu meledak. Ia tidak pernah berteriak, tidak melawan. Ia menyimpannya. Hari demi hari, minggu demi minggu, tahun demi tahun, sampai akhirnya emosi itu berubah bentuk. Malam itu tidak ada yang istimewa. Semua orang menjalani rutinitasnya. Masuk ke kamar, berbaring, terlelap, dan di saat itulah ia mulai bergerak, tidak terburu-buru, tidak panik, justru tenang, seolah-olah ini bukan pertama kalinya ia memikirkan ini. Tidak ada suara langkah yang tergesa. Tidak ada pintu yang dibanting. Hanya satu tindakan yang dilakukan dengan sadar, dengan rencana, dan dalam hitungan waktu, segalanya berubah. Tanpa teriakan, tanpa kesempatan untuk melawan, tanpa perpisahan. Pagi hari,
selalu membawa harapan baru. Namun tidak untuk rumah itu. Yang ditemukan bukan aktivitas pagi, bukan suara dapur, bukan percakapan, tapi keheningan yang terlalu berat untuk dijelaskan. Satu tubuh, kemudian yang kedua, dan yang ketiga, dalam posisi yang tidak mencurigakan, tapi tanpa kehidupan. Warga mulai berdatangan, suara panik mulai terdengar, pertanyaan muncul dari semua arah. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin 3 orang meninggal dalam satu malam tanpa satupun mendengar apa-apa? Polisi datang, garis polisi dipasang, rumah itu berubah dari tempat tinggal menjadi tempat kejadian perkara. Setiap sudut diperiksa, setiap benda diamati, dan semakin lama mereka melihat, semakin jelas ada sesuatu yang tidak biasa. Tidak ada tanda perampokan, tidak ada luka akibat kekerasan, tidak ada jejak masuk paksa. Ini berarti satu hal: pelaku bukan orang luar. Dan ketika hasil forensik keluar, jawabannya menjadi lebih gelap. Bukan kekerasan fisik, bukan serangan mendadak, melainkan racun diberikan saat mereka tidak berdaya, saat mereka percaya bahwa mereka aman. Penyelidikan semakin mengerucut, semua mengarah ke satu titik. Satu orang yang berada di rumah itu sepanjang waktu, yang tidak pergi kemana-mana, yang tidak terlihat panik, yang tidak terlihat mencurigakan, sampai akhirnya nama itu disebut Abdullah Syauqi Jamaluddin, 22 tahun, anak dari rumah itu sendiri. Orang yang seharusnya melindungi, namun justru mengakhiri segalanya. Ketika ditanya, alasannya tidak terdengar besar. Tidak ada warisan, tidak ada konflik besar. Hanya satu hal: ia sering dimarahi. Sederhana, terlalu sederhana. Namun justru disitulah letak bahayanya. Karena yang terlihat kecil bisa terasa sangat besar bagi orang yang mengalaminya. Apalagi jika itu terjadi berulang, tanpa ruang untuk berbicara, tanpa ruang untuk dipahami. Dendam itu tidak lahir dalam semalam. Ia tumbuh diam-diam seperti racun itu sendiri. Tidak terlihat sampai akhirnya terlambat. Kasus ini bukan hanya tentang pembunuhan. Ini tentang sesuatu yang lebih dalam. Tentang bagaimana sebuah rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman bisa berubah menjadi tempat paling berbahaya. Tentang bagaimana seseorang bisa hidup berdampingan dengan orang lain, namun menyimpan sesuatu yang tidak pernah terlihat. Dan tentang satu hal yang sering kita abaikan, bahwa tidak semua luka terlihat. Sekarang, rumah itu masih berdiri, tapi tidak lagi sama. Tidak ada lagi suara, tidak ada lagi kehidupan.
hanya kenangan dan sebuah pertanyaan yang terus menggantung. Bagaimana mungkin semua ini terjadi tanpa seorang pun menyadarinya? Dan mungkin pertanyaan yang lebih penting, berapa banyak orang di sekitar kita yang sedang menyimpan sesuatu tanpa pernah kita sadari? Karena terkadang bahaya besar bukan datang dari luar, tapi tumbuh perlahan di dalam rumah kita sendiri. Agar saya lebih semangat lagi membuat video berikutnya, jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya, like, dan komen bahkan share video ini.